Shalom, selamat malam semuanya. Ya, hari ini kita akan live bersama hambanya. Ya, apakah sudah tergabung? Halo, selamat malam Pak. Hai. Aku harus Luar lihat ke biasa. atas ya. Apa kabar Pak hari ini? Depok Wow, luar biasa. hujan. Tadi selesai persiapan untuk dapur umum hari kelima. Jadi Depok hujan, udara dingin. Jadi saya live dari luar saja. Ya, hari Luar ini kita biasa. akan banyak ngobrol, teman-teman, dengan tema kita hari ini yang mungkin dibuat beberapa orang nggak terlalu menarik, apalagi anak muda. Tapi saya percaya kalau kita punya kerinduan untuk menginjil, ini adalah satu hal yang menarik buat kita, yaitu the power of evangelism. Dan hambanya ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melayani. Dan langsung saja, sebelum kita mulai hari ini, kita berdoa dulu ya Kak, sebelum kita Yes. dengarkan pemaparan dari hambanya yang sungguh luar biasa. Mari teman-teman semuanya yang sudah live, kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini kami bisa ngobrol tentang bagaimana hatinya Tuhan dalam melayani, menginjil orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang tidak dilihat. Dan kami percaya hari ini hamba-Mu yang telah Tuhan siapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, khususnya untuk generasi muda, hamba-hamba Tuhan yang mendengar hari ini, agar kembali diingatkan bahwa tentang kasih Tuhan untuk mereka yang Ya. terhilang. Tuhan, pengurapan dari surga mengalir, agar perbincangan kami hari ini bisa mencerahkan, menguatkan, menegur setiap kami, untuk kembali menikmati Ya, kami. kasih Tuhan dan membagikannya buat orang sekitar kami. Berbicara Engkau Yes. Tuhan, kami siap mendengar isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Welcome buat saya enaknya manggil kakak ini kayaknya masih kece kan. Jadi saya panggilnya Kak Hari aja ya. Welcome Kak Hari di Youth Talk DPA. Dan teman-teman mungkin yang sudah hadir ini udah kenal ya, tapi kebiasaan kita Kak harus diperkenalkan nih pembicaranya Kak. Ya. Jadi saya akan kenalkan, beliau adalah nama lengkap dengan Pendeta Muda Hari Tempulur MTH. Beliau itu pelayanan di GBI Gloria Sunter Kak ya. Betul. Dan sudah menikah, jadi buat rekan-rekan, beliau walaupun masih gayanya anak muda, sudah menikah ya. Menikah Belum dengan nikah dan diperjelas, ibu. diperjelas. Istri saya. Oh iya. Dengan istri yang cantik, PDP Nestle Beslar, dan sudah dikaruniai 3 orang anak Kak ya. Yang pertama, yang nomor 1, Abel Haq Sempulur, sudah mahasiswa di Gunadarma dengan fakultas psikologinya. Wow, dan saya tahu dapat infonya bahwa atlet futsal PON Jabar. Yes. Wow, luar biasa nih ya. Kebetulan saya senang futsal ini Kak, jadi wah saya pasti senang sekali lihat gocekan dari anaknya nih ya. Yang kedua, Abigail. Panggilnya apa Kak? Si Kuncir, nomor punggung 17. Wow, si kuncir. Iya kan, dia rambutnya kuncir begitu. Oke. Pasti menarik sekali ya permainan dan tampilannya dalam permainan futsal ya. Oke, si kuncir. Kalau si kuncir hadir hari ini, hai si kuncir, saya senang sekali dengan futsal. Yang kedua, Abigail Ilona Sempulur. Dan yang terakhir, Abriel Celosa Sempulur. Ya, ini 3 anak yang Tuhan karuniai buat hambanya. Dan beliau ini tinggal di Depok. Wah, ini anak Depok nih ya. Anak Depok. Dan anak Depok ya Kak. Kepanjangan Depok. Apa itu Kak? Apa itu Kak? Depok, daerah pemukiman orang-orang Kristen. Wush, luar biasa. Ini kayaknya masih iman nih Kak ya. Karena setahu saya agak-agak. Itu dalam bahasa Belanda. Kalau di Indonesia kan begitu. Makanya ada banyak Belanda Depok gitu ya. Nanti saya akan cerita. Oke, siap Kak, siap. Udah nggak sabar nih teman-teman, pasti pengen dengar nih. Dan satu informasi lagi teman-teman yang mungkin belum begitu familiar, beliau ini bukan hanya pelayanan di gereja, gedung gereja, tapi beliau juga melayani anak-anak jalanan dan pemulung DKI dan Depok. Dan beliau juga pendiri rumah kaca
K33 Depok. Nah, nanti kita akan tanya ini kenapa namanya K33 dan nantinya rumah baca K33 Depok. Wah, saking semangatnya nih Kak, pengen dengar antusias dengan hal-hal yang akan disampaikan buat kita hari ini. Langsung saja kita akan dengar pemaparan dari Kak Ari. Silakan Kak Ari. Yes, thank you teman-teman semuanya bergabung ya, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Wow. Karena teman-teman ini nanti bisa melihat setelah acara ini, kan tetap ditayangkan. Jadi teman-teman saya yang dari luar negeri juga bergabung. Jadi kalau berbicara tentang the power of evangelism, tentang penginjilan, secara tidak langsung kita ini adalah suratan terbuka. Paulus bilang begitu kan. Nah, kenapa saya getol ya, pakai bahasa jadul lagi ya. Kenapa saya semangat sekali kalau bicara penginjilan, karena begini, hati saya setelah waktu itu selesai Petamburan tahun 95, saya langsung terjun ke anak-anak jalanan yang di terminal M. Waktu itu di terminal Blok M, ya, kerjasama dengan Korea. Jadi gini loh, saya terenyuhnya tuh gini, orang Korea itu punya hati untuk anak-anak jalanan di Blok M. Lah, saya ini orang Indonesia. Gitu. Saya harus melebihi cintanya orang Korea itu terhadap anak-anak jalanan. Wah, saya bilang saya nggak mau kalah. Ya, akhirnya saya serap ilmu penginjilannya. Karena setiap habis penginjilan itu, habis pelayanan anak-anak jalanan, ada kelas di PSKD ya, di dekat Blok M itu ada sekolah PSKD atau apa lupa saya. Itu ada pengajaran-pengajaran yang sangat praktis. Akhirnya saya serap dan saya mulai. Nah, terus mencintai. Jadi yang pertama teman-teman, kalau engkau ingin merasakan the power of evangelism, kuasa dari penginjilan, yang pertama engkau harus punya hati. Setuju. Kau harus punya hati kepada jiwa-jiwa itu. Semua pekerjaan yang kau lakukan kalau engkau nggak punya hati, pasti nggak maksimal. Nggak punya hati ke sana. Kau mau makan aja nggak ada niat, nggak nyampe ke mulut itu makanan. Kau nggak punya niat untuk makan, belok ke kuping, belok ke hidung gitu ya. Jadi kau harus punya hati yang pertama, ya. Bagaimana caranya kita ngerti ya, apakah kita atau tidak? Itu harus kita coba. Kau pelayanan musik, kau pelayanan WL, kau pelayanan terima tamu ya, aser gitu ya. Kalau kau nggak punya hati, dari berkat. Ya, pelayanan yang paling garis keras itu, garis depan itu adalah aser, penerima tamu. Bener Kak. Kalau engkau nanti mulai lagi ibadah offline, ibadah tatap muka lagi, itu garis kerasnya itu adalah aser. Kalau asernya berhasil, WL-nya tinggal nerusin, hamba Tuhan tinggal meneguhkan. Ya. Mantap. Tapi kalau asernya udah nggak semangat, asernya nggak semangat, ketemu pertama, jemaat udah lesu, engkau tidak menyambut dengan baik, duduk pun tengok kanan tengok kiri, nyari apa? Nyari pintu keluar. Kembali ke the power of evangelism. Jadi kau harus punya hati teman-teman. Kalau kau nggak punya hati kepada jiwa-jiwa, susah. Nah, ada orang yang punya hati, dia mau jalan, dia mau gerak seperti saya, ya. Makanya saya nggak malu. Sepatu saya kotor, mobil saya kotor, motor saya kotor, pakai topi, wajah saya hitam. Karena saya orang jalanan. Ya. Kalau pengkhotbah, maaf ya, kalau pengkhotbah yang di dalam gereja terus kan bersih mukanya, ya, glowing, ya. Tapi hari-hari ini tangan saya glowing daripada muka saya. Karena kemana-mana harus cuci tangan kan, main ke teman cuci tangan. Tapi nggak disuruh makan, cuci tangan doang. Cuci tangan doang. Nah, saya nggak malu sepatu saya kotor karena memang sepatu penginjil, ya, satu penginjil. Saya lihat kalau pelayan ya, Mbak Botan ketemu nih ya, saya lihatin sepatunya yang kotor-kotor, saya bilang selamat. Kenapa? Sepatu Anda kotor, Anda penginjil. Oh enggak, cuci belum disuruh. Jadi kalau
punya hati, Ya, punya hati ya. punya hati. Nggak bisa. Bagaimana caranya? Apakah engkau benar punya hati atau enggak? Coba nginjil. Menginjil itu kepada orang-orang yang belum kenal Kristus. Ya, garis bawahi ya. Menginjil Ya. itu kepada orang-orang yang belum kenal Kristus. Kalau kau Oke. diundang ke sebuah daerah, terus kau kasih nama penginjilan, bukan penginjilan, pelayanan. Ya, kalau saya dibilang penginjilan itu benar-benar pure kepada orang yang belum kenal Kristus. Terus Ya, lanjut, harus bisa bedakan penginjilan dan pelayanan ya, Kak? tahun 2012, kalau langsung 2012, pulang dari Ya. Israel, saya langsung program Satu Alkitab Jiwa Diselamatkan. Kenapa? Wow. Karena waktu itu 5 peserta dari Medan, 5 peserta. Rekan-rekan, ini saya ini buffering punyanya Kak Hari atau teman-teman sama dengan yang saya lihat di screen? Wow, Kak Harinya mungkin mengalami gangguan. Kita akan menunggu lagi untuk Kak Hari bisa bergabung. Ya, kita tunggu sebentar ya. Saya sudah WA lagi ke Kak Hari. Mudah-mudahan sinyalnya lebih baik ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang the power of evangelism. Rekan-rekan bisa nanti bertanya saat Kak Hari juga lagi menjelaskan. Nanti saya akan bacakan buat Kak Hari supaya Kak Hari bisa jawab. Jadi pertanyaan tentang berhubungan dengan penginjilan, teman-teman bisa tanya di kolom chat. Kita akan tanyakan kepada Kak Hari. Ya, ini sambil saya menunggu dari Kak Hari bisa kembali join. Mudah-mudahan aman ya. Dari Kak Hari bisa join kembali. Saya sedang berusaha untuk mengkontak beliau. Mudah-mudahan teman-teman bisa tetap stay tune. Sabar ya, menunggu Kak Hari bisa join lagi. Saya mencoba terus menghubungi beliau. Oke, belum terlihat beliau bisa join. Ya, belum join beliau. Kita tunggu sebentar. Oke. Saya udah invite beliau. Oke. Wow, sorry ya teman-teman ya. Kalau biasanya Oke. kalau bicara penginjilan mesti begini nih. Aduh, dalam nama Tuhan. Banyak yang suka ya, Kak? Kembali ya. Selanjutnya Ya, siap. Silakan, Kak. dengan wifi. Setelah pulang dari Israel itu ada 5 peserta itu yang hafal banget Alkitab. Setiap kali saya jelas buat tempat dia hafal betul. Terus saya curiga, saya tanya, bapak-bapak ini pendeta nih pasti 5 orang nih. Oh enggak, Abuna, kalau pembimbing Israel itu panggilnya Abuna. Abuna Ya, itu Abuna ya, nggak pakai was ya. Jadi Abuna. Jadi enggak Abuna. Terus kok hafal banget? Kami bekerja di percetakan Alkitab di Medan. Lembaga Alkitab Indonesia cabang Medan. Terus ini berkat dong? Enggak. Ini adalah uang pesangon. Karena kami harus dirumahkan. Karena kenapa? Percetakan nggak jalan. Karena semua orang pakai handphone Alkitabnya. Saya pakai iPad gitu, pakai iPad. Wah, kayak dipukul gitu. Pak Haji itu nggak pakai iPad. Jadi percetakan nggak jalan, Pak. Alkitab numpuk.
penjualan berkurang. Pulang dari Hmm. KL, saya beli Alkitab banyak-banyak, saya Hmm. bagikan. Dan puji Tuhan, Oh. kemarin kami cetak 2000 Wow. Alkitab khusus penginjilan. Ya, ada departemen Wow. kabaran Injil Gereja Betel Indonesia. Ya, Ya. teman-teman kalau mau, tapi untuk mereka yang belum kenal Kristus ya, bukan untuk sendiri ya. Jadi ini Oke. edisi khusus. Kalau teman-teman lihat ada di jalanan ada orang pakai Alkitab begini, berarti itu adalah buah Hmm. jiwa-jiwa penginjilan. Ya, Oke. jadi kami cetak 2000 kemarin. Kami tidak Oke. minta ton ke Lembaga Kitab Indonesia karena kami juga membantu supaya percetakannya jalan. 1000 kirim ke NTT, karena di NTT waktu itu Ya. ada pencetakan. Nah, 1000 Oke. kemarin saya kirim separuh ke Ternate, separuh untuk Hmm. teman-teman. Jadi Oke. itu 1000 Alkitab tuh harganya kira-kira 168 juta. Wow. Invest untuk penginjilan. Kalau punya hati, Wow. kita hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, Ya. Ya. 2000 yang kami cetak. Ya, dan ini sebuah Hmm. ke jalanan. Cara kami ngasihnya pun nggak langsung, bro. Jadi saya Ya. kenalan dulu ngobrol tentang Ya. Islam, tentang masalah Oke. hidup, tentang keadaan hari-hari ini. Terus Ya. itu pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat saya bilang, Pak, kesulitan ini sebetulnya ada yang nanggung, Pak. Saya ngobrol sama dia. Oke. Siapa? Yesus. Wah, begitu dia bilang, Yesus. Ya, maaf. Dia tinggal di mana ya? Dia tinggal di mana? Kalau dia sudah mulai penasaran, saya ngobrol. Setelah saya doakan, dia percaya, saya baru ngomong. Setelah 2 bulan, 3 bulan, ya, baru saya ngomong. Semua yang saya ceritakan sejak awal kita ketemu, Pak, ada di sini. Nih, buat Bapak. Nanti Pak Hari, ya udah nggak usah mikirin saya. Nih, ya. Kemudian dari satu Alkitab lagi kami dapat dari Gereja Betel Indonesia. Tuh, ada lambangnya. Iya. Iya. Ya, ini Ya. DPA tahu kan. Jadi Benar. itu cara yang pertama, harus punya hati. Ya, kalau Ya. nggak punya hati, engkau tidak akan bisa. Penginjilan itu bukan langsung dikasih Alkitabnya dari program satu Alkitab satu jiwa diselamatkan, tetapi pelan-pelan. Kasih Pak Gilbert ya sebagai ketua saya di bidang PI Sinode, saya dikasih 100, saya bilang cukup Om Hari. Ya ampun, kebanyakan satu Alkitab aja bisa 2 bulan. Jadi nggak asal-asal kasih, karena saya ngeliatin benar-benar orang yang sudah ngerti. Nah, seperti Bro tadi sudah saya kirimin videonya ya, itulah jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan. Seperti yang di JPO, Jembatan Penyeberangan Orang itu ya. Itu kasih Alkitab ya. Saya kasih Alkitab lagi, yang baru dia bilang, terima kasih Om Hari, nanti saya kasih ke teman saya. Buat kamu aja, enggak, ini masih bisa dibaca. Coba. Ya, jadi video itu ya. Jadi itu di JPO, dia jualan tisu, dia bukan orang minta-minta. Kalau dikasih uang, dia balikin, dia kasih tisu. Pak, saya jual tisu, minta. Karena saya ajari, kalau kamu mengharapkan pertolongan orang ngemis-ngemis, kamu masih muda, jangan nih, saya kasih modal, jual tisu. Setelah dimenangkan, orang yang punya hati itu akan merawat jiwa. Ya. Bagaimana cara merawatnya? Saya kasih modal. Nih, saya beliin tisu. Terus gimana Om? Udah kamu jual. Nanti tanya keuntungannya buat kamu. Nah, modalnya beliin lagi tisu. Ya. Dan jangan jual rokok. Setuju Kak, setuju. Kenapa Om? Kan ada tulisannya peringatan pemerintah. Nah, kan? Nah, kita nggak usah berteologi ya. Nggak usah kamu mau ngelawan pemerintah. Pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Oh, dia ngerti. Ya. Jadi punya hati. Kalau engkau punya hati, pasti kau mau merawat jiwa itu. Nah, kita nggak usah jauh-jauh dulu. Di sekitar kita dulu. Nah, adakah orang-orang yang perlu kita injili? Kalau engkau nggak punya hati, engkau akan cuek. Kau nggak bisa pikir bahwa, ya ampun, binasa lo dia. Selama-lamanya lo. Kasian banget lo. Kayak gitu. Kalau orang punya hati.
ada orang yang setiap hari itu dulu jualan apa tuh yang air jahe itu apa namanya? Lupa saya. Ronde, sekutang. Ya, Sekutang. ya pikul kan. Mm-mm. Terus itu hujan, kayak sekarang lagi hujan, terus saya suruh masuk ke Iya. teras. Pak, Iya. masuk Pak. Gitu. Maaf Pak, hujan. Justru karena hujan jadi suruh masuk. Kalau nggak hujan nggak disuruh masuk. Karena dia takut kotor kan ya. Terus akhirnya dia taruh, terus bikinin Pak, satu Pak. Ya. Pakai gula Pak Ari. Nggak usah manis-manis, yang penting setia. Saya bilang gitu. Asik. Para jomblo itu pastikan ya, yang penting setia. Rotinya dipisah nggak? Dipisah, tapi jangan jauh-jauh. Kenapa? Nanti kangen. Dari obrolan itu, bro. Dari obrolan Oke. itu, dia akrab. Terus saya Iya, pikul, iya. Pak pikul kan. Pak mundur Pak, saya coba pikul. Itu beratnya minta ampun. Beratnya Wow. minta. Saya bilang beratnya minta ampun. Tahu ya arti beratnya minta ampun? Saya sudah minta ampun, tetap berat. Oke. Kok berat banget? Pun beratnya. Terus saya tanya, tinggalnya 7 kilo dari rumah saya. Dia berangkat jam 2. Akhirnya saya bilang gini, besok datang lagi Pak. Waktu besok datang, ini cara penginjilan kami ya, karena punya hati. Akhirnya saya, Pak, kenapa nggak pakai gerobak? Mau sih, cuman apa? Akhirnya, bisa gambar gerobak Pak? Oh bisa, besoknya dia bawa gambar gerobak. Wah ini berapa harganya gerobak segini Pak? Kalau yang sederhana sih 750.000 katanya. Udah lengkap, sudah. Saya tawar 800 ya. Saya bilang, kaget dia. Dia kan kasih harga 7,5. Saya tawar 800. 800 deh. Terus dia bilang gini, Pak Hari mau jualan ronde juga. Saya diem. Ini kalau ngerjain ini berapa hari Pak? Kalau mau cepat 4 hari. Tapi hasilnya nggak bagus. Yang bagus Pak, seminggu. Ya udah seminggu. Saya kasih uang muka. Kan 800 saya kasih uang muka. Pak ini uang. Ini uang, di muka. Gitu ya. Jadi uang 400. Akhirnya datang 4 hari. Karena cepat dikerjainnya. Sore-sore. Dia biasa jam 6 lewat sini. Jam 2 dia datang bawa gerobak. Pak, harusnya Bapak kasih tahu. Kalau gerobak ini sudah ready, sudah jadi. Ya Pak Hari, ini Pak Hari. Oke. Pak, saya buat gerobak ini sebetulnya buat Bapak. Wah, dia nangis. Dia nangis. Ayo saya antar Bapak naik motor. Kalau nanti Pak Hari naik motor, saya bawa gerobak, gimana caranya? Bapak duduk di belakang, pegang itu gerobaknya. Anterin ke rumahnya jauh banget. Dari rumah saya masuk gang, ya dia nangis, dia ngomong sama istrinya, ternyata gerobak buat saya, buat kita mau. Pak, nggak usah nangis Pak, cukup banget. Kenapa nangis Pak? Kurang 400 lagi Pak Hari. Jadi masih uang dibuka ya Pak? Sudah selesai kan? Iya. Setiap kali dia, saya tempelin ayat Alkitab di depan. Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 11. Ya. Saya bilang, Pak, jangan dilepas ya. Oh enggak Pak Hari. Pak Hari, ini mereknya ya? Iya ini mereknya, saya bilang. Dari situ, setiap orang yang baca gerobak itu, dia tahu. Yohanes 3 ayat 16. Secara tidak langsung, Bapak ini menginjil. Ya, dan akhirnya Bapak ini dimenangkan. Jadi itu penginjilan, the power of evangelism itu harus diawali hati yang terbeban. Ya, akhirnya saya ke Alkitab. Dan sampai sekarang ya, seperti saudara, tukang sekoteng itu. Kalau lewat sini, kalau saya beli, dia kan nggak mau terima uangnya. Awal-awal, nggak usah Pak Hari, udah bikin. Kalau nggak mau terima uangnya, gerobak saya ambil. Akhirnya dia makan. Ya dong, dia kan modal. Kalau satu mangkok, terus saya makan tuh, ambil mobil.
sambil cerita tentang Hmm. Yesus, ya. Ya, ya. Tuhan dia sudah ini sudah peristiwa ini sudah 2-3 tahun yang lalu, dan itu Oke. seperti saudara. Jadi Hmm. ya, dia sudah Kristen tapi dia belum mau terbuka untuk keluarganya. Umum Bilang keluarga. ya karena ini harus bijaksana, harus bijaksana. Ya. Harus punya hati, ya harus punya hati dan mau merawat. Kalau engkau punya hati, pasti engkau mau merawat. Ini yang penting, merawatnya. Oke. Kalau memenangkan sih gampang, KKR aja di lapangan. Siapa yang mau Ya. terima Yesus? Maju, doain, Hmm. nangis-nangis, air mata, Hmm. air hidung, ya. Kalau air hidung sini ya, air keringat di sini. Ya, jadi habis itu selesai. Ya, Iya, iya. nggak ada yang dirawat gitu loh. Nah, memang saya nggak spektakuler berapa jiwa yang saya menangkan, tapi dalam 2-3 bulan satu dapat. Dan Wow. satu dapat itu benar-benar dia ngerti, ya. Bahkan ada yang mau dibaptis, terus akhirnya saya arahkan. Seperti beberapa hari di Bogor, saya arahkan ke gereja yang di Bogor. Saya titip sama dia, Pak, nanti kalau dia ke gereja, tolong dia kasih uang transport. Karena dia belum ngerti tentang hal ini. Dia dipancing dengan itu kok, nggak apa-apa lah, penting imannya tumbuh. Dia ke gereja tujuannya itu, dapat uang transport, PP, terus kasih makan. Oh iya Pak, nanti saya ganti Pak. Akhirnya, dia bilang, udah nggak usah Pak, ini jiwa harus dirawat Pak, saya bilang. Kalau nggak dirawat dia hilang. Ya, the power of evangelism itu begitu. Ya, jadi bukan buatnya jiwa yang kita menangkan, tapi satu. Ya. Karena satu ini kan bisa memenangkan yang lain, ya kan? Dia bisa cerita. Dan dalam beberapa tahun dari sejak mulai saya aktif tahun 2012 tentang satu Alkitab satu jiwa diselamatkan, wah udah ratusan kitab. Ya, tadi bro lihat kan di video yang saya kirim, itu belum yang di Bogor, ya, belum yang di Depok. Seperti di Depok ini saya ke satu tempat komplek pemulung. Di dalamnya ada banyak orang-orang edar, ya. Bagaimana saya masuk? Saya lihat musolanya jelek banget, ya nggak layak untuk sholat. Saya ngomong sama yang dituakan, Pak, boleh renovasi musolanya? Oh silakan. Saya hitung budget. Oh sekian juta nih, cukup karena pakai baja ringan segala macam. Oke Pak, saya mulai besok. Tukangnya dari Bapak ya, karena mereka kan oke, kita bangun. Dilihat di IG saya, saya bangun itu musola. Terus saya hanya minta anak-anak bisa belajar di sini Pak, yang kegiatan pengajian apa boleh. Dari situ saya masuk. Dari situ saya masuk. Akhirnya mereka tahu bahwa saya adalah pendeta. Karena setiap kali saya ke sana, saya pakai kalung salib, ya. Saya pakai kaos-kaos yang tulisan-tulisan Kristen gitu. Tapi saya tidak pernah menyinggung soal agama. Karena apa? Saya tujuannya adalah menolong mereka. Ya, jadi tadi sore dia ke sini karena saya sudah lama nggak ke sana, terus dia dengar istri saya isoman beberapa hari yang lalu udah sembuh. Dia datang ke sini tadi bawa makanan, pemulung bayang. Dia bilang, Pak, udah 2 minggu Pak Arik nggak ke tempat kami, kenapa? Oh iya, ibu lagi sakit waktu itu, bla bla, ngobrol. Terus pulang minta didoakan tadi. Jadi the power of evangelism itu punya hati ke sana dan mau merawat, mau tinggal bersama dengan mereka. Ya, anak-anak muda, mulailah dari perkara-perkara yang kecil, dari lingkungan sekitarmu, ya, dari sekitarmu, ya. Barangkali ada teman-teman yang mau sharing juga. Ada Heni Siuling, waduh ini Heni ini adik rohani nih, ya adik rohani. Halo Ibu Heni Siuling. Ini Heni aja manggilnya karena dia anak murid. Ya, dia habis isoman satu keluarga. Enggak satu keluarga. Dia dan orang tuanya, ya. Punya hati banget untuk penginjilan. Dalam arti apa? Kahari, dia panggil saya Kahari. Kahari kalau perlu apa-apa hubungi saya, katanya. Wah, dia kirim masker kemarin. 500 lembar masker. Wow. Thank you ya. Maskernya sangat memberkati, ya. Jaja Nurdin. Wah, keren-keren ini yang gabung nih ya.
Hai, kata dia, kata Henny, keren. Kamu yang keren, Hen. Salam buat Kak Hari. anak-anak. Hai yang lain. Nah, GBI Gloria tuh tempat saya. Wah, ini base campnya join ya. Iya, saya bilang harus join. Ini anak-anak mudanya keren di GBI Gloria ini. Sudah mulai belajar menyidir. Mantap. Sudah mulai belajar Wow. lagi. Nah, kemarin ada Iya, beberapa. iya, iya. Sama-sama Kak, tanya. Kata Henny. Siap, siap, siap. siap. Sehat ya, udah sehat ya Hen ya, udah. PCR-nya udah oke kan? Udah. Ayo menginjil lagi Hen. Dengan caramu menginjilnya. Mantap. Dia bilang, Kak Hari aku bantu sebisa aku ya. Itu udah sangat memberkati. Robi nih, Poltak nih panggilannya nih padahal. Tapi nama kerennya Robi. Oh, gitu. Saya juga panggilnya Poltak. Poltak. Dia pemain drama dulu di Petamburan. Sutradaranya Hari Sempulur ya. Oke. Jadi penginjilan bisa diawali dengan drama gitu ya. Jadi teman-teman yang mau tanya boleh chat langsung ya tuh tawan Poltak. Ya, yang mau tanya-tanya tentang penginjilan atau nah sebelum mereka bertanya Kak, saya mau tanya dulu nih Kak. Nah, dari saya lihat kan Kak Hari ini kan begitu punya hati dan malah tahu juga harus bukan hanya menginjil baru pulang, tapi tetap juga merawat mereka. Nah, ini kan nggak mudah Kak ya, maksudnya artinya nggak mudah itu begini. Kakak kan sudah menikah, punya 3 anak. Bagaimana kakak bisa memberikan apa ya pemahaman kepada mereka? Kan pasti waktunya banyak keluar, ketemu orang, apalagi anak-anak pasti kan ya suka nggak suka pasti, Papa kenapa sering keluar mulu sih atau apa? Itu terjadi nggak Pak? Boleh cerita buat kita nih Kak, supaya kita dapat sesuatu. Jadi itu ya, cuman istri saya dan saya selalu bilang, Senin itu buat kalian. Ya, Senin buat kalian. Waktu masih sekolah offline waktu itu, sebelum pandemi, anak saya yang paling kecil, kalau hari Senin, dia girang banget. Ya, Senin! Papa yang nganter di sekolah. Papa yang jemput. Ya, Papa itu miliknya anak-anak. Gitu, jadi Senin. Nah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita ibadah bareng-bareng. Puji Tuhan anak saya yang kedua, yang Abigail itu suka ikut. Tadi diundang oleh Trans TV, kan datang meliput kami. Terus ini siapa? Ya, anak saya. Ini anak saya yang kedua. Oh, Abigail namanya. Kenapa Dek ikut-ikut bantu packing-packing, bungkus-bungkus nasi? Jawabannya dia, terinspirasi oleh Papa dan Mama. Wow. Vivi ini juga luar biasa. Vivi yang bergabung, ya. Vivi sehat ya, Vi? Wah. Halo, selamat datang. Vivi. Ya, Vivi tinggal di Pluit. Wah, hafal ya, Pak. Wah, Kak Fani Paendong ini yang punya DKI. Ya. Iya. Halo Pak KPD. Saya panggilnya Pak KPD, Kak. Iya, touring lagi kita ya, Kak Fani. Tapi motor saya udah nggak gede lagi motornya, udah biasa. Oh, dulu sering touring Kak Hari? Fani itu yang ngeracunin. Touringnya bedah gereja, keren kan? Touringnya bedah gereja. Oke. Saya bilang, kenapa kita nggak bisa bedah gereja? Ke Parung. Ya, kita bedah dan kita betulin, bukan kita bedah doang, terus kita tinggal. Oh, ini toiletnya nggak layak nih, kita bedah. Ini juga nih, Diki ini keren banget. Diki ini, wah luar biasa pemain drum nih, luar biasa nih. Diki. Halo Kak Diki. Ya, Kak Diki. Ya, ayo kakak, ayolah, nanti tunggu PPKM ya. PPKM, tahu nggak PPKM, Van? Pelan-pelan Apa tuh? Pelan-pelan kamu menjauh, semakin baper nih Kak yang jomblo yang lagi patah hati. PPKM, pernah perhatian, kemudian menghilang. Ghosting, lagi rame-ramenya ghosting nih Kak. Bisa pakai tema tentang cinta kayaknya kalau Kak Hari ini. Jadi Kak Fani kita bisa undang juga nih Kak Fani Kapolda. Saya mendalami penginjilan ini ya, jadi motornya besar dulu ya. Ban belakang dan ban depan. Kalau ban belakang doang besar gimana? Gitu ya? Dulu itu saya modif gitu loh. Jadi untuk penginjilan juga. Jadi setiap kali orang di parkiran tuh lihat motor saya kan ada tulisan ayat Alkitabnya. Gitu. Jadi menarik. Apapun saya buat penginjilan. Ya, seperti kaos saya.
Ayo menginjil. Ayo menginjil. Wah, Ya. ya. Ah, Jadi harus punya hati ya. Kalau engkau punya ya. hati, pasti engkau mau merawat. Ya. PPKM. Hmm. Pelan-pelan kamu menggendut. Pelan-pelan kamu Oh menginjil. no. Oh Buat no. Diki aja ya. Itu buat Diki aja ya. Bukan buat saya. Waduh. Pelan-pelan kamu melar ya. Jadi kalau kamu punya hati, pasti kamu merawat. Terus yang ketiga, kalau kamu punya hati, kamu merawat, Tuhan siapkan semua. Tuhan Oke. siapkan. Ya, oke, silakan lagi. Jadi kembali kepada anak-anak tadi. Mereka protes. Akhirnya mereka tahu. Mereka tahu karena kan kita malam suka doa gitu ya. Terus kita kasih penjelasan ke mereka. Ini tugas papa, ini tugas mama, ya. Kalau jiwa, ya. Saya ajak mereka kadang-kadang ke pemukiman pemulung. Ya, coba. Mau mereka, Kak? Mau. Lihat di video saya di IG. Oke. Tenangnya mereka ketika papa mama datang karena ya Pak, seperti ada pengharapan baru. Ya, nggak bawa apa-apa. Tapi saya cerita, saya ngobrol, saya ajak ketawa mereka, gitu ya. Saya mereka, gitu ya. Cuman selama PPKM ini kami membatasi dulu karena memberi teladan kepada mereka, memberi teladan. Ya. Setuju, Kak. Jadi mereka akhirnya ngerti, ya. Bahkan mereka sekarang kalau ada Alkitab apa nih, mereka sudah bilang ini program satu Alkitab satu jiwa dari Papa. Anak-anak saya juga ngomong-ngomong begitu. Ya, nanti kalian lihat di IG saya, anak-anak saya mempersiapkan paket untuk berbagi. Mereka saya ajak keliling. Waktu puasa kemarin juga buka bareng dengan mereka. Ya, terus kita kadang-kadang sahur on the road. Ya, kita bangun pagi, kita kasih sahur anak-anak di Depok di Jalan Margonda. Ya, terus pada saat sahur itu ya, waktu itu lucu. Pada saat sahur, kami kan biasa kalau mau makan doa. Nah, ada anak yang loh, Pak Hari, kenapa tidak doa? Berarti Pak Hari nggak puasa dong? Nggak puasa. Kan ini sarapan pagi, saya bilang. Ini sarapan pagi, nggak apa-apa. Iya. Santai aja, tidak menyinggung, tidak apa. Ya ini sarapan pagi. Nah, Pak Hari kan bukan Kristen, bukan Islam. Kenapa mau berbagi? Nah, ini yang saya tunggu pertanyaan ini. Kenapa mau berbagi? Langsung masuk. Karena Yesus mengajarkan itu kepada saya untuk mengasihi orang. Maksudnya dari situ sederhana sekali. Yesus tidak pernah membedakan orang sambil makan. Ya, sambil makan. Gitu. Terus ada yang telinga-telingu anak jalanan. Kenapa? Boleh nambah nggak Pak? Oh boleh. Ya, jadi ngobrol. Terus, Hari besok datang lagi dong. Oh jangan besok, 2 hari lagi deh saya bilang. Kalau tiap hari nggak bisa, saya bilang gitu. Jangan langsung oke. Ya, akhirnya dia nanya tentang Yesus. Tidak mengkristenkan mereka, tapi saya memperkenalkan Kristus kepada mereka. Nah, Kristus sudah didengar, nanti Roh Kudus yang akan bekerja. Gitu. Apa dari mereka? Kalau kalian lihat pertobatan anak-anak PAN, ya kami rawat mereka. Kami kontrakan rumah. Kami dikontrakan rumah, Kak? Iya. Kami kontrakan, kami kasih biaya, terus kami latih mereka. Kalau kamu suka bengkel, aku punya teman di Depok yang bisa untuk training bengkel. Aku dulu ini Kak, kerja di restoran. Kita salurkan. Ya. Ada anak-anak yang sekarang udah kerja di Rio, di Pekanbaru, pasang sutet dari Pekanbaru. Ya. Dia kirim kabar, kadang-kadang dia kirim berkat untuk penginjilan. Kak Hari, ini untuk penginjilan Kak. Ini kan ya. Kak Hari, sorry nih, saya potong. Kak Hari tuh saya lihat kan, kayak tadi beli kasih modal buat orang jualan tisu, terus beli gerobak untuk jualan tadi, ngeluarin kasih makan dan sebagainya.
kontrakin rumah. Kira-kira nih Kak Ari, ini kita kan perlu tahu juga nih. Dana dari mana Kak Ari? Kantong sendiri nih atau gimana Kak Ari? Sorry. Yang pertama dulu berkat ketika saya bawa rombongan ke Israel, itu kan saya dapat berkat, Ya, ya kan? Berkatnya dolar. oke. Iya. Beberapa saya sisihkan. Terus ada teman-teman juga yang Oh, tadi yang saya sebut tadi yang suka rutin dia kasih untuk Pak Hari ini untuk anak-anak jalanan, oh. pesta penginjilan. Kami taruh Hmm. ya, kami taruh. Seperti Hmm. umum ini ya, 300 Ya. bungkus ya. Kalau maaf, Hmm. itu satu bungkusnya itu 15.000. Nanti kalau Wow, 300 lumayan gede dong. 4.500.000. Itu Wow. makanannya, belum untuk tenaga relawannya ya. Tapi Tuhan cukupkan semua. Tuhan cukupkan semua. Ini ada pesta Robi ya. Ya. Lembah Abadi bagaimana? Nah, ini salah satu teman yang konsen dan ingat. Pesta Robi Oh, ini dari GPIA, Seven Oasis. oh GPI ya. Oke. Ya. Shalom Mister, Pak Pesta Robi. Lembah Abadi oke, Mister. Jadi ditunggu sama anak-anak ya setelah PPKM. Ini lembah abadinya apa nih Kak? Boleh cerita nggak? Lembah abadi ini apa nih? Nah, Lembah Abadi ini ada seperti tadi yang saya bangun musola tadi. Lembah Abadi itu satu komplek. Lembah Abadi Oke. sebenarnya nama kuburannya. Nama kuburan di Oh, samping komplek itu Lembah Abadi. Jadi untuk oke. menggampangkan biar gampang ingat, saya kasih nama komplek Lembah Abadi. Tadinya mau lembah kekelaman kan serem banget kan. Lembaga kelamaan. Jadi Lembah Abadi. Oke. Oh, itu di lembah abadi namanya. Pak Robi ini suka bantu kami ya, pakaian layak pakai, terus alat-alat sekolah. Nah, seperti begini bro, yang mereka Oke. dikirim oleh Tuhan, burung gagak itu yang dikirim oleh Tuhan. Kami tidak Hmm. dapat proposal, kami tidak pernah minta nanti kalau yang mau nyumbang ke sini enggak. Satu Hmm. juta. Beberapa hari aku mau berbagi nih, apa ya? Ayo lihat dulu yuk. Saya sistemnya begitu. Oh. Lihat dulu yuk. Pak Robi ini salah satunya, lihat, survei dia. Oh kebutuhannya Hmm. ini, ya. Seperti Pak Hmm. Robi itu ngebor air, karena di komplek tadi itu airnya kotor, karena hanya sekitar Oke. 12 meter. Terus Pak Robi Oh, 2 bilang, meter. kita dalemin 60 atau 40 meter. Siap, Hmm. udah beres kata Pak Robi. Ya udah, Hmm. Pak Robi kirim berkat, saya yang mengerjakan. Makanya saya selalu pakai hashtag hanya menyalurkan. Oh, oke. Nah, jadi kayak gitu. Ada lagi tadi Vivi, Henny, ada teman-teman yang saya nggak sebut, yang mereka mungkin sudah keluar ketika tadi putus tadi ya. Jadi Ya, ya, ya. penginjilan, power of evangelism itu punya hati merawat, Tuhan siapkan. Tuhan siapkan. Wow. Anak-anak muda jangan takut. Engkau mungkin mau Ya. menginjil ya lewat apa yang kau punya ya di sekitarmu dulu. Ya tadi loh prinsipnya Ya. tadi enggak lah. Yesus Kristus pelan-pelan aja kita Hmm. ya. Iya, iya. Waktu itu di stasiun Rawabuaya ada penjual kue cubit. Ya, ada semua di Oke, kue cubit. ngobrol. Ya, Pak, kue cubit ini. Nah, gitu kan. Kan di situ ada tulisan 10 5.000 gitu kan. Pak, satunya baca dong kata dia. Wah. Oh. Jadi dia menghipnotis saya. Ya kan. Saya tanya satu, dia jawab 10.000 kata dia. Nah, padahal saya pengen beli satu, tapi saya diarahkan untuk beli 10 kan. Ya, 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 ya. 10 ceban dia bilang, 10 ceban. Nggak boleh 10.000 Pak. Ya sama aja kata dia gitu. Nah, membuka pembicaraan dari situ kan. Iya. Kita kasih uang 20. Saya makan 10. Mas, kembalian nggak usah besok aja. Kayak gitu. Itu teknik kami. Oh. Hari kedua nggak datang. Hari ketiga saya datang. Halo Pak, iya. Yang kemarin ninggalin 10.000 tuh, kan inget ya kan? Ya kan? Oke. Iya, iya. Harganya berapa Pak? Masih sama. Kok sama Pak? Kan dolar naik. Nggak ngaruh kata dia. Kan kalau pembicaraannya enteng banget kan? Enteng aja. Iya, 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 iya. Oke. 10 lagi. Saya tinggalin lagi 10.000. Nggak usah Pak. Kan kemarin masih ada. Nggak apa-apa. Nggak mau
Kenapa nggak mau? Nanti lama-lama numpuk di sini, gerobak Bapak ambil. Nah, itu mulai akrab gitu ya. Mulai Iya, akrab, iya, iya. ngobrol. Terus suatu hari dia agak murung, saya tanya kenapa. Iya, anak saya yang pertama Pak, nggak pulang 3 hari. Nah, Tuhan bisa Oh, kan? masuk. Ya, masuk kan? Iya, 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 iya. Terus ngobrol, saya tinggalin uang lagi. Nah, besoknya saya pakai gulung salib. Gede Bang. Gede Bang. Oke. Oh, Bapak Kristen ya. Dari mana Bapak tahu? Itu kalungnya. Oh, berhasil kan? Gak apa-apa ya Pak ya? Oh, nggak apa-apa. Orang Kristen mau baik-baik, baik-baik. Ada 10.000 di situ. Gerobaknya saya ambil. Ya kan? Kenapa Bapak bilang orang Kristen baik? Iya, Bapak sudah menunjukkan itu. Nah, kayak gitu-gitu. Masuknya tuh dari situ. Jadi jangan langsung rusak. Saya doain, saya tengking. Kalau apanya ditengking. Oh, haleluya. Ya kan? Kata sekali tuh. Ya, Bapak yang di Rawabuaya itu hampir 2 bulan. Baru dia bilang, saya percaya. Wow, berarti semuanya belum tentu sama Kak ya, walaupun intensitas cara yang Kak lakukan. Oke, oke. Tukang ojek langganan. Mm-mm. Saya ojek pangkalan yang saya mau. Kalau ojek online kan belum tentu orangnya sama kan. Iya, Ojek benar. pangkalan kita bisa pilih orang itu terus. Ya, Iya. saya kasih lebih, saya suruh jemput di rumah, akrab. Akhirnya dia bilang, Pak Hari ketawa terus kenapa sih? Oh, saya punya buku ajaib, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke, masuk. Akhirnya kan saya suruh ngebut kan, pulang dari stasiun ngebut. Kenapa takut? Ngebut, takut mati. Nah, dia bilang takut mati kan. Karena kamu belum punya bekal untuk mati. Iya. Ngerti. Ya, itu the power of evangelism itu kayak gitu. Kalau kamu terus ngobrol sama Tuhan, Tuhan kasih cara. Banyak cara. Ya, anak muda, ayo kreatif kalian. Ayo. Kak, ini Kak, sering kita dengar nih Kak, penginjilan adalah penginjilan adalah sebuah keharusan untuk semua orang percaya. Tapi ada komanya Kak. Ada orang ngomong gini, tetapi calling atau talenta nggak semua orang bisa menginjil. Nah, gimana menurut Kakak itu? Dari mana kita tahu tidak semua orang punya talenta untuk menginjil? Hah? Karena kita belum coba. Kita belum coba. Kita sudah membatasi diri kita. Ya. Yang Timotius pasal yang ke-4 itu Paulus bilang sama anak rohaninya, apa? Yang penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Tuhan dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Yang pertama judul, beritakanlah Injil. Iya. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktu. Karena kau belum coba. Aku nggak punya talenta, udah coba belum? Belum. Coba dulu. Ngobrolnya santai tadi loh, kayak loh. Trik-triknya tuh begitu, ya. Apalagi hari-hari seperti ini, wah, WhatsApp saya bunyi terus, minta orang didoain, ya. COVID. Jangan hanya sebut COVID. Masih ada penyakit-penyakit yang harus kita sebut. Nanti mereka iri loh. Apa itu, Kak? Penyakitnya TBC, panu, pusing. Ini COVID terus yang disebut. Mereka iri loh. Iya. Kurang kutu air kayak. Iyo, ya. Jangan ya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita lakukan. Anak muda, kalian kan punya kreativitas yang tinggi di sosial media. Iya. Ayolah bikin yang keren-keren. TikTokan yang keren, ya. Dan gitu ya. Gimana caranya engkau bisa TikTok, bisa nebak ini, engkau dapat pulsa 10.000. Awal-awalnya di situ. Dulu saya buat layangan Oke.
layangan ini saya kasih nomor telepon. Saya putusin, saya kasih nomor telepon. Kalau mau pulsa, hubungi nomor telepon ini. Saya punya nomor telepon khusus yang bukan nomor Oke. telepon khusus yang untuk layangan itu. Ketika putus itu sudah beberapa orang. Ini bener nih, dapat pulsa, bener. Tapi kamu harus jawab pertanyaan saya. Oke. Apa? Kalau kamu nanti satu saat meninggal, yakin nggak kamu ke surga? Wow. Enggak, tetap saya kasih pulsa. Nggak yakin. Kenapa? Ya namanya usaha gini-gini, amal kita belum banyak. Tetap saya transfer pulsa. Tapi saya simpen nomornya itu dia. Satu hari Oke. ya, cuman udah yakin belum? Nah, layangan putus. Mau pulsa, mau apa? Paket data, bukan hoax. Hubungi nomor telepon ini dan ini nyala terus. Banyak cara kan? Nah, kalian udah gunakan media yang kalian punya. Mungkin kalian nggak bisa tiba-tiba besok bikin layangan terus kayak saya gitu. Terus nggak ya? Aku besok mau nyari pedagang kue cubit ngapain? Sama cubit dia. Ya? Coba. Jangan membatasi diri. Penginjilan tidak semua orang punya talenta. Coba dulu. Siapa tahu dengan keterbatasanmu itu Tuhan pakai. Kok jago desain gitu ya. Wah, ayo. Setiap desain kamu ini ya mengandung arti tentang kekekalan. Wah, keren banget. Kau bisa bikin lagu, kau bisa bikin puisi, gerakan TikTok yang beda ya. Wow. TikTok yang menggabungkan antara kebudayaan Indonesia dengan musik modern. Itu kan keren menurut saya. Wow, luar biasa. Niko ini dia di Ambon. Oke, halo Pak Niko yang di Ambon. Ini pangkatnya apa sekarang, Niko? Nik, pangkat kamu apa nih? Dia dulu ibadah di GBI itu yang dikembalakan oleh Ibu yang di gedung Salemba. Ya, dia karena dia lulus Akabri, dia ditugaskan di Ambon, tapi bagian pengadilannya gitu, hakimnya. Hakim. Hakim TNI. Wow. Hakim TNI. Terima kasih ya buat itunya, Niko, minyak kayu putihnya. Ya. Wow, minyak kayu putih Ambon bagus banget ya. Wes. Benar-benar. Saya nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan. Kak, hari kita sudah 52 menit kita hari ini online. Tinggal waktunya 8 menit lagi. Nggak kerasa ya. Lain kali kita bahas lagi nih dengan quote-quote cintanya yang mungkin buat anak muda bisa lebih semangat dan bergairah lagi nih. Kak, hari kita diberkati sekali hari ini tentang the power of evangelism. Ada 3 hal tadi yang kita bahas dan saya percaya ini memberkati, mengencourage semua anak muda. Dengan kreativitas kita bisa menjangkau nggak usah jauh-jauh, dimulai orang yang terdekat yang bisa kita lihat. Terima kasih Kak Hari. Kalau tidak keberatan, mau closing sebentar ya. Closing statement. Boleh kasih closing statement Kak, silakan Kak. Ya, jadi langsung ditutup dengan doa ya Kak. Ya, kalau orang di luar sana tidak bisa mendengar Injil dari apa yang kita katakan, biarlah mereka melihatnya lewat perbuatan kita. Wow. Ya, oke, kita doa yuk. Kita doa. Bapak, kami berdoa untuk bincang-bincang kami malam hari ini biar memberkati seluruh teman-teman yang ada di seluruh dunia. Baik yang di Indonesia, di Hong Kong, di Yordan, yang gabung hari ini di Mesir, teman-teman yang di Singapura, di Malaysia, teman-teman yang mendengarkan dan menyaksikan acara ini. Tuhan memberkati mereka agar punya hati untuk penginjilan. Berkati teman-teman baik yang di Ambon, di Kalimantan, di Jakarta. Tuhan berkati semuanya. Hamba Tuhan yang bergabung malam hari, anak-anak muda yang luar biasa. Tuhan berkati, berikan roh penginjilan kepada mereka. Berikan hati untuk mengasihi jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak muda. Kami memberkati media ini. Terus engkau pakai media ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, terima berkat kesembuhan. Berkat kesehatan. Engkau diciptakan berkat. Engkau diciptakan untuk menjadi berkat. Dan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan.
Amin. Amin. Thank you Kak atas nama DPA, untuk terima kasih buat Kak Hari. Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman yang tadi masuk join di pertengahan, nanti bisa lihat di YouTube DPA dan bisa lihat di Instagram. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. See you.